Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ayu Melinda dengan NIM 26040122120008 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya rencanakan pada praktikum studi kelayakan proyek, yaitu proyek pembangunan beach resort dan water sport di Nusa Penida, Bali. Jadi yang pertama, alasan saya membangun beach resort dan water sport di Nusa Penida, Bali ini dikarenakan Pulau Nusa Penida ini yang memiliki keindahan alam dan juga potensi luar biasa untuk destinasi pariwisata. Nah, dari Pulau Nusa Penida ini masih alami dan juga masih banyak yang belum dieksplor. Di sana juga masih sangat kurang untuk beach resort dan juga penginapan, hotel ataupun homestay di sana masih sangat minim. Nah, oleh karena itu saya ingin membangun proyek saya di sana karena sangat berpotensi. Nah, selain itu juga di Nusa Penida ini tuh sudah mulai berkembang dari sektor pariwisatanya, dikarenakan ada destinasi pantai-pantai seperti Pantai Klingking, Pantai Diamond, lalu masih banyak pantai lagi. Nah, sebelumnya saya juga pernah langsung datang ke Pulau Nusa Penida ini. Saya melihat untuk aksesnya cukup lumayan dibilang gampang, karena kita hanya perlu menyeberang pulau dari Pulau Bali ke Pulau Bali di Pelabuhan Sanur, menyeberang menggunakan kapal atau speedboat itu ke pelabuhan di Pulau Nusa Penida tersebut. Jadi untuk aksesnya sudah ada aksesnya untuk menuju Pulau Nusa Penida. Nah, selain itu juga kondisi lingkungannya masih alami itu, dan juga sosial masyarakat dan budaya yang ada di sana itu mendorong saya untuk membuat resort ini, karena resort ini akan menaikkan pendapatan dan juga menguntungkan bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan resort beach dan water sport di Nusa Penida. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama, lokasi dari proyek yang saya bangun tersebut ada di Pulau Nusa Penida, Bali. Lalu selanjutnya ada aspek legalitas yang saya butuhkan untuk membangun proyek ini. Itu diatur di dalam undang-undang yang sudah tertera, yaitu UU RI nomor 28 tahun 2002. Nah, selanjutnya ada akta perizinan atau surat-surat yang saya butuhkan. Itu ada izin lokasi, lalu izin mendirikan bangunan, lalu ada AMDAL, izin pemanfaatan lingkungan, izin usaha pariwisata, izin gangguan atau HO, lalu ada sertifikat hak guna bangunan, lalu NPWP, ada surat izin keamanan dan keselamatan. Karena di sini saya memakai water sport itu, jadi membutuhkan izin mengenai keamanan dan keselamatan bagi wisatawan yang nantinya akan mengakses atau menikmati pelayanan dari beach resort dan water sport saya. Lalu ada izin BPOM karena saya akan mendirikan usaha resto juga di situ, dan izin reklame sebagai iklan. Lalu ada SIUP atau surat izin usaha proyek. Nah, untuk lembaga-lembaga yang terlibat itu saya melibatkan dari Dinas Kepariwisataan juga, ada OJK juga, ada Bursa Efek Indonesia, dan juga masih banyak lagi untuk platform yang saya gunakan untuk iklan. Selanjutnya ada aspek teknis. Jadi aspek teknis ini saya membutuhkan beberapa aset atau fasilitas proyek yang saya butuhkan sebagai penunjang. Yang pertama juga ada tanah. Nanti saya akan mencari tanah di sana sebagai tempat untuk mendirikan bangunan beach resort dan water sport tersebut. Selanjutnya saya akan membangun kamar itu untuk fasilitas di hotelnya.
lalu ada alat water sportnya juga, ada resto dan bar, kolam renang, ballroom, musola, taman, lahan parkir, shuttle. Saya akan menyediakan shuttle itu untuk menjemput dari pengunjung yang akan menikmati pelayanan dari saya. Itu termasuk salah satu layanan unggulan dari proyek saya. Lalu ada tempat gym juga, alat-alat gym, spa juga, interior kamar, lift, sport center, wifi di segala area, lalu pemandu wisata, CCTV dan juga genset. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan layout teknis proyek. Nah, untuk layout teknis proyek ini, yang pertama ada bahan baku. Jadi saya mengambil bahan baku terlebih dahulu seperti bahan-bahan bangunan dan juga alat-alat fasilitas yang kita perlu kirim ke pulau tersebut, karena di pulau tersebut tidak tersedia. Nah, selanjutnya ada pembangunan infrastruktur seperti bangunan-bangunan yang saya butuhkan. Lalu ada konstruksi bangunan utama. Nah, ini jadi nanti ada bangunan utama dan juga bangunan-bangunan lain dalam satu komplek, namun dipisah-pisahkan untuk bangunannya. Lalu ada pengadaan fasilitas water sport, karena saya jadikan fasilitas water sport ini juga sebagai penunjang untuk menarik wisatawan datang ke resort saya. Dan juga selanjutnya ada landscape dan dekorasi. Saya akan mendekor dan mengedesain proyek saya yang sesuai dengan kondisi di sana dan mengutamakan menarik dari wisatawan atau pengunjung. Selanjutnya juga resort dan water sport beach resort dan water sport selesai. Jadi setelah semuanya desain dan segala macam bangunan sudah selesai, saya akan mulai memperkenalkan proyek saya tersebut melalui iklan. Nah, selanjutnya ada bangunan. Jadi di resort dan beach saya ini itu terdiri dari 4 bangunan. Bangunan utamanya itu ada hotel, resto, terus pusat informasi dan juga bangunan lain. Bangunan lain itu mencakup tempat water sport, musola, sport center, tempat gym dan lain sebagainya hingga pos penjagaan. Kalau untuk hotel itu hanya disediakan hanya ada bangunan kamar, resepsionis dan juga ballroom serta dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Untuk restonya itu ada resto dan juga bar di satu tempat. Lalu informasi itu seperti tempat CCTV dan juga pemasangan monitor. Oke. Nah, selanjutnya untuk layout teknis produksi atau operasi proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Jadi ada permintaan pemesanan kamar itu bisa diakses melalui platform online ataupun datang secara langsung atau datang secara langsung ke resort saya. Tapi akan lebih diutamakan untuk booking atau reservasi terlebih dahulu, mengingat jumlah permintaan yang mungkin nantinya akan membludak. Nah, selanjutnya nanti akan ada verifikasi ketersediaan kamar, lalu ada konfirmasi reservasi. Apabila kamar tersedia, itu akan langsung diarahkan ke pembayaran awal. Kemudian akan dibuat oleh resepsionis pembuatan catatan reservasi. Selanjutnya ada juga penjemputan tamu di dermaga itu. Terus ada penyiapan kamar, kedatangan tamu, pemilihan fasilitas yang disediakan seperti water sport ataupun fasilitas yang lain, pelayanan selama menginap, check out, lalu pengantaran tamu ke dermaga lagi untuk kepulangan, lalu umpan balik tamu. Kita akan membagikan G-form atau kuesioner kepada tamu, lalu pembersihan kamar dan pencatatan dan pelaporan. Itu semuanya itu akan dihandle oleh bagian resepsionis untuk terkait pelayanan awal dari beach resort dan water sport. Karena nanti kita akan memberikan pelayanan yang cukup banyak dan fasilitas yang cukup banyak pula.
Nah, selanjutnya ada penanggung jawab dan struktur manajemen operasional proyek. Jadi, yang paling atas tersebut adalah pemilik, saya selaku pembangun proyek tersebut, dan di bawahnya ada pengelola. Itu nanti saya membutuhkan satu orang untuk mengelola secara lapangan dari proyek saya, keberjalanan proyek saya, dan kelancaran proyek saya. Kemudian di bawahnya itu ada 5 divisi yang dibawahi oleh pengelola ini. Ada marketing, pelayanan, keamanan, kebersihan, dan juga fasilitator. Nah, untuk marketing sendiri ini nanti tugasnya untuk memasarkan dan mengiklankan dari bagian pemasaran dari proyek saya, untuk mengatur bagaimana cara menarik dan wisatawan dan lain sebagainya. Lalu untuk pelayanan ini sendiri itu mencantum resepsionis, tour guide, koki, terapis, dan waiters. Nah, saya nantinya berencana untuk pemandu wisata maupun staff-staff yang lain ini itu berasal dari masyarakat lokal, karena saya juga ingin mendongkrak dari perekonomian masyarakat lokal yang awalnya mungkin hanya bercocok tanam di sana ataupun beternak, bertani. Nah, saya berikan lapangan pekerjaan kepada mereka untuk bisa ikut dalam proyek saya gitu. Lalu ada keamanan, itu ada satpam atau security. Selanjutnya ada kebersihan, ini ada cleaning service dan juga housekeeping. Jadi housekeeping ini hanya fokusnya ke hotel dan pembersihan kamar serta fasilitas kamar. Lalu selanjutnya ada kebersihan, ada fasilitator. Fasilitator di sini itu menyediakan segala fasilitas seperti alat-alat, water sport, dan juga fasilitas yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek sosial dan lingkungan. Jadi aspek lingkungan ini sudah saya jelaskan, yaitu perusahaan saya ini dibangun di proyek saya ini dibangun di Nusa Penida, Bali. Nah, dimana lingkungannya yang masih alami dan juga saya akan mempertahankan kealamiannya. Jadi proyek saya ini berkelanjutan dan saya memerlukan AMDAL juga, karena mungkin ditakutkan proyek saya ini akan mencemari lingkungan karena dari entah itu dari tamu ataupun limbah dari proyek saya. Oleh karena itu saya akan melakukan tinjauan AMDAL untuk proyek saya. Selanjutnya ada aspek sosial. Jadi saya akan melakukan negosiasi dan negosiasi kepada masyarakat lokal terkait aspek sosial ini. Saya akan berusaha menarik untuk masyarakat lokal ini berkontribusi dan juga melakukan penyuluhan apabila proyek saya ini itu sangat menguntungkan bagi mereka, terutama di sektor ekonominya. Akan meningkatkan ekonomi karena pada awalnya masyarakat tersebut kan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dan juga berkebun. Nah, nantinya mungkin mereka akan bergeser mata pencaharian sebagai tour guide ataupun staff ataupun segala macam staff-staff yang ada di bis resort dan water sport. Karena saya juga membutuhkan tour guide dari lokal agar nanti menunjukkan tamu saya bagaimana kondisi alam dan juga lingkungan yang ada di Nusa Penida, Bali tersebut. Saya juga akan melakukan kajian terkait aspek sosial tersebut. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Jadi untuk rincian biaya ini ada berbagai macam aspek ya, ada berbagai macam rincian dan tujuan biaya. Yang pertama ada biaya pembangunan proyek ini di sini, yaitu sebesar 82.101.500.000 rupiah. Nah, dari pengeluaran ini itu yang saya masukkan itu ada penyediaan lahan, bahan bangunan, besi, beton, pasir, semen, kayu, cat, dan juga kaca. Nah, selanjutnya ada biaya operasional pembangunan proyek itu sebesar per bulannya sebesar 1.607.600.000
607 juta. Kalau untuk per tahunnya itu ada 19.268 juta. Nah, selanjutnya ada biaya pengadaan aset-aset seperti yang sudah saya sebutkan, aset-aset yang saya miliki yaitu tanah, kamar, alat water sport, resto dan bar, kolam renang, ballroom, terus musola, taman, parkir, shuttle atau mobil travel itu, lalu terus tempat gym, alat-alat gym, spa, interior kamar, lift, sport center, wifi, pemandu wisata, CCTV dan juga genset. Nah, dari aset-aset yang saya miliki itu totalnya ada 123.730 juta. Nah, saya juga akan menyediakan ballroom juga untuk pertemuan yang mungkin akan disewakan. Selanjutnya ada biaya produksi atau operasional itu sebesar 4.740 juta. Ini meliputi penyewaan alat berat, gaji tukang, listrik, air, makan tukang, dan juga kontraktor. Selanjutnya ada biaya perawatan aset. Nah, ini saya lakukan setiap 1 tahun sekali, itu dari aset-aset yang saya punya sebesar 4.490 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya pendanaan sumber daya manusia. Jadi setiap bulan dan tahunnya itu saya hitung gaji per tahunnya itu untuk keseluruhan dari staff itu 7.104 juta rupiah. Dari pemilik, pengelola, marketing, pelayanan, keamanan, kebersihan, dan juga fasilitator. Nah, selanjutnya ada rincian biaya dana investasi untuk proyek. Jadi investasi itu saya ambil dari dana saya pribadi, Bank Mandiri, BUMN, BCA, BNI, dan juga BRI. Nah, total penerimaan dananya itu sebesar 93 miliar. Selanjutnya juga ada sumber pendapatan proyek. Nah, sumber pendapatan proyek ini meliputi fasilitas-fasilitas yang saya tawarkan. Nah, ada 3 paket. Yang pertama ada paket standar, deluxe, dan juga paket suite yang itu paling tinggi. Itu jadi untuk paket standar ini biasa untuk fasilitasnya dari segi kamar, dari fasilitas yang diberikan, terus kayak bonus-bonus yang lainnya. Lalu untuk paket deluxe ini tuh paket tengah. Jadi untuk harganya itu harga satuannya yang paket standar itu 3 juta 1 malam, paket deluxe-nya itu ada 6 juta 1 malam, dan juga paket suite itu yang paling tertinggi dengan fasilitas yang sangat lengkap itu sekitar 10 juta 1 malam. Nah, selain itu juga ada fasilitas tambahan seperti resto dan bar, ballroom, water sport, dan juga spa. Nah, di sini saya akan menyewakan ballroom untuk pertemuan itu untuk harga-harganya resto dan bar itu satuannya 3 juta, lalu ballroom itu 15 juta sekali sewa, lalu ada water sport itu ada 300.000. Untuk alat-alatnya tersebut saya sewakan dengan harga satunya itu 300.000, lalu spa itu sekitar 2 juta karena di sini itu akan menawarkan experience yang berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, untuk totalnya sumber pendapatan proyek ini ada omset per tahunnya itu ada 18.085 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan proyek beberapa periode ini saya ambil 10 tahun. Itu untuk tahun yang ke-10 saja ya saya sebutkan itu ada 180 miliar 850 juta rupiah. Nah, untuk totalnya dari 10 tahun ini itu ada 994.675 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada perhitungan dan aspek keuangan proyek. Jadi di sini tuh ada nilai NPV, saya menggunakan NPV diskon faktor 5% dan diskon faktor 10%. Nah, untuk NPV diskon faktor 5%-nya itu sebesar 367.275.305.305 rupiah. Untuk diskon faktor yang ke-10 itu ada
diskon faktor 10% itu ada 217.681.681. NPV diskon faktor 10% itu sebesar 217.811.681.695 rupiah. Nah, untuk perhitungan IRR itu sebesar 17%, jadi kategorinya layak. Selanjutnya ada perhitungan net benefit cost ratio atau net B atau C. Itu untuk yang NBCDF 5% itu 3,28 dan NBCDF 10%-nya itu 2,37. Nah, ini dua-duanya ini sangat proyek saya ini dikategorikan layak karena apa? Nilai dari NBCDF 5% dan juga NBCDF 10% saya ini lebih dari 1 gitu. Maka dikategorikan proyek yang layak untuk dibangun. Selanjutnya ada gross benefit cost ratio, itu masih sama menggunakan diskon faktor 5% dan 10%. Yang 5% itu sebesar 2,07 dan yang 10% itu 1,71. Nah, ini sama nilainya akan layak apabila ada di atas 1. Seperti itu. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa investasi pada proyek saya ini sangat layak dan positif gitu. Nah, selanjutnya ada PP, payback period. Jadi saya membutuhkan waktu berapa sih untuk balik modal gitu kan. Di sini untuk yang diskon faktor 5% itu saya membutuhkan waktu 7 tahun 4 bulan 5 hari untuk bisa balik modal dan saya memperoleh keuntungan bersih. Lalu untuk yang diskon faktor 10% itu saya membutuhkan waktu 7 tahun 6 bulan 29 hari. Nah, selanjutnya adalah penutup. Jadi yang pertama, kesimpulan dari perencanaan pembangunan proyek bis resort dan water sport di Nusa Penida Bali ini, yang pertama adalah optimalisasi dari keindahan alam yang dimiliki Pulau Nusa Penida. Nusa Penida yang masih sangat alami dan belum tereksploitasi tersebut, dengan keindahan alamnya, tawaran dari view pantai dan juga tebing-tebing yang berbagai macam bentuk gitu. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan atau experience, pengalaman bagi wisatawan yang datang ke Pulau Nusa Penida Bali ini, karena apabila mereka melakukan menikmati fasilitas dan pelayanan dari bis resort dan water sport mereka akan memperoleh pengalaman yang berharga dan luar biasa. Nah, seperti yang fasilitas yang saya tawarkan, karena saya juga menawarkan beberapa experience seperti snorkeling, terus juga ada jet ski dan water sport yang lainnya, parasailing dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga, proyek saya ini nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat lokal di bidang ekonomi masyarakat tersebut, karena dengan adanya proyek saya, masyarakat mungkin akan bergeser mata pencarian dari yang awalnya hanya petani tradisional akan beralih profesi menjadi staf beach resort dan water sport di proyek saya gitu. Dan itu tentu akan menambah pendapatan, juga meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Nah, sekian pemaparan proyek yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini saya akan menunjukkan perhitungan Excel yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk modal totalnya itu ada sebesar 225.099.500.000 rupiah. Nah, ini untuk modal dan investasinya. Ini ada diskon faktornya. Saya menggunakan diskon faktor yang pertama itu 5% dan yang kedua itu 10%. Lalu di sini ada cost atau biayanya. Ini ada operasional cost-nya itu sebesar 170.779.779.647.000 rupiah. Nah, di sini ada benefit, ada pendapatannya. Ini untuk gross benefitnya ada 994.675.000.000. Lalu ada ini present value, tadi sudah saya sebutkan juga. Totalnya ini ada segini untuk yang diskon faktor 5% dan ini diskon faktor 10%. Lalu ini ada nilai NPV, ada NBC, ada GBC, dan juga ini ada perhitungan payback period. Nah, di sini.